Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Tata Kelola Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf dengan dosen pengampu Ibu Hanik Fitriani, ME.Sy. Kami yang beranggotakan, yang pertama Ahmad Abdul Latif dengan NIM 4011900003 dan Anissa Ayuning Tias 4011900026. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mengenal Nazir Wakaf dan Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Materi yang akan dibahas yang pertama yaitu Nazir Wakaf dan kedua Badan Wakaf Indonesia. Untuk materi yang pertama atau pembahasan yang pertama yaitu Nazir Wakaf. Nazir Wakaf secara etimologi berasal dari kata kerja bahasa Arab nadhiro yang berarti memandang atau melihat. Secara terminologi fikih, yang dimaksud dengan nazir adalah orang yang diserahi kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Pengertian lain nazir menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf. Selanjutnya, syarat nazir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 10 Ayat 1 tentang wakaf. Adapun syarat untuk nazir perorangan adalah: pertama, warga negara Indonesia; kedua, beragama Islam; ketiga, dewasa; keempat, amanah; kelima, mampu secara jasmani dan rohani; yang keenam, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Adapun untuk nazir organisasi, persyaratannya adalah: yang pertama, pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazir perorangan. Yang kedua yaitu organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam. Sedangkan syarat untuk nazir badan hukum adalah pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazir perorangan, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Yang ketiga yaitu organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Pada slide ini menerangkan tentang hak dan kewajiban nazir. Seorang nazir berhak mendapat bagian dari hasil usaha wakaf produktif yang ia kelola dan kembangkan, sedangkan nazir berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf. Selanjutnya yaitu macam-macam nazir. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, nazir bisa berupa perorangan, organisasi, maupun badan hukum. Pada dasarnya, siapapun dapat menjadi nazir sepanjang ia bisa melakukan tindakan hukum. Selanjutnya yaitu pelaporan dan pengawasan nazir. Maka setiap nazir harus siap diaudit secara berkala oleh akuntan publik dan diawasi oleh lembaga pengawasan yang independen dan masyarakat. Pengawasan yang bersifat internal sudah menjadi keharusan bersama dengan kepedulian masyarakat sekitar untuk mengawasi kinerja nazir. Aspek pengawasan pengelolaan internal ini meliputi penaksiran nilai, manajemen organisasi, manajemen keuangan, manajemen pendistribusian, hasil-hasil pengelolaan, dan manajemen pelaporan kepada pihak yang lebih tinggi. Sedangkan pengawasan eksternal meliputi pengawasan pemerintah, media massa, dan pengawasan dari masyarakat. Yang selanjutnya yaitu sengketa nazir.
Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil atau tidaknya pemanfaatan harta wakaf adalah nazir. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika telah produktivitasnya tanah wakaf menimbulkan persengketaan antara para nazir tersebut. Hal ini banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita terhadap nazir yang tidak bertanggung jawab dan hanya berpikir ke arah menciptakan keuntungan sendiri saja, sehingga mengesampingkan kemaslahatan umat. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Selanjutnya yaitu Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Makna dari BWI sendiri adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Berdirinya BWI menjadi starting point untuk membangkitkan gerakan wakaf, yang secara filosofis, wakaf sebagai salah satu lembaga Islam telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam dari peradaban zaman keemasan Islam hingga saat ini. Tugas dan wewenang BWI sendiri berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Dan yang ketiga yaitu memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Kemudian melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, BWI menjabarkan tugas dan wewenangnya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang kedua, membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Dan yang ketiga yaitu melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, serta harta benda wakaf terlantar. Peran BWI yaitu Badan Wakaf Indonesia menjadi sangat penting dalam memainkan perannya. Tugas pokok seperti mengadministrasi sampai dengan pengelolaan dana wakaf harus selaras dengan program yang telah dibuat. Acuan waktu yang dipakai juga harus dapat diukur seperti jangka pendek, menengah, dan panjang, karena hal ini akan berkaitan dengan visi dan misi organisasi yang dibuat. Peran BWI selaku lembaga independen yang lahir berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia, menurut pasal 47. Selain itu, Badan Wakaf Indonesia juga bertanggung jawab dalam membina nazir agar menjadi lebih profesional. Struktur organisasi Badan Wakaf Indonesia. Menurut Undang-Undang Wakaf Pasal 51-52 Tahun 2004 tentang keorganisasian, Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia. Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 masing-masing dipimpin oleh 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Adapun mengenai keanggotaan terdapat pasal 53 sampai 54 Undang-Undang Wakaf tahun 2004, yaitu jumlah anggota BWI terdiri dari paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Perwakilan BWI. Badan Wakaf Indonesia membentuk perwakilan BWI di provinsi yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan dapat membentuk perwakilan BWI kabupaten atau kota yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai hubungan hierarkis dengan BWI pusat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.